Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku heran dengan pernyataan SBY soal dugaan akan adanya kecurangan pada pemilu 2024 mendatang, sebab menurutnya pernyataan tersebut hanya berdasarkan praduga tanpa punya dasar atau bukti yang konkret. Ali pun meminta para koleganya khususnya Partai Demokrat dan juga PDI Perjuangan agar bisa saling menahan diri. Menurutnya hal itu penting guna menghindari polemik yang justru berpotensi membuat kegaduhan menjelang pemilihan umum. Ali mengatakan partai politik semestinya saling menghargai satu sama lain, bukan malah menuding dan saling mencurigai satu sama lain. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini menyebut bahwa semua yang dikerjakan pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk menunjukkan siapa paling hebat. Valdo menuturkan kepemimpinan di Indonesia harus berkelanjutan. Ada yang dulu baru jalan, kemudian diteruskan pada periode selanjutnya. Begitu pula dalam proses sebuah kepemimpinan. Valdo Maldini mempersilahkan pihak lain menilai pemerintah sesuai dengan sudut pandang termasuk juga dengan AHY, sebab Indonesia adalah negara demokratis. Menurutnya keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi juga didukung oleh rakyat. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Irwan Feko, Sekjen Partai Demokrat, dan juga melengkapi dialog kita malam hari ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Bang Irfan. Ya, selamat malam Mas Ajat. Baik. Apa kabar? Sehat selalu ya. Sehat, terima kasih. Tadi kita sudah berbincang banyak dengan Bang Irwan ya. Tadi memang dasarnya adalah jangan juga melupakan apa yang memang juga sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelum Pak Jokowi. Tapi melihat atau mengamati pernyataan dari AHY yang juga tentu Anda sudah menyimaknya, dari istana seperti apa tanggapannya? Ya, bagi kami itu biasa-biasa aja. Pernyataan yang disampaikan oleh Mas AHY dalam pembukaan Rapimnas ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, biasa-biasa aja. Karena pemerintahan ini kan pemerintahan Republik Indonesia, bukan pemerintahan Partai Demokrat. Tapi kalau hanya sekedar gunting pita terus diklaim itu sebagai keberhasilan, bukankah itu menyindir Jokowi? Nah, kalau dia berbicara seperti itu, tentu harus kuat dengan data. Apa yang menjadi klaimnya Mas AHY menyampaikan itu dalam forum internal Partai Demokrat. Tentu harus disampaikan dong datanya, jangan hanya sesumbar secara lisan. Yang kedua, memang pemerintahan Republik Indonesia ini kan berkesinambungan dari satu presiden ke presiden lainnya. Iya. Kalau Mas AHY mengklaim pemerintahan Pak Jokowi di awal itu 1 tahun pertama melakukan gunting pita, begitu juga di pemerintahan Pak SBY, dia melakukan gunting pita yang semua program-program infrastruktur itu dilanjutkan oleh Pak SBY. Itu juga harus disampaikan juga. Jadi semua informasi itu juga harus dijelaskan sesuai dengan fakta dan datanya. Baik. Dijelaskan secara adil supaya masyarakat itu tidak hanya diberikan wacana tapi ada bukti. Iya. Masyarakat itu harus diberikan edukasi yang baik dan berkeadilan. Begitu, Mas. Iya, ini data begitu. Bang Irwan, ini datanya dipertanyakan begini. Loh, dari tadi saya sampaikan data loh Bang Ajat. Jadi begini loh, ini kan respon pemerintah yang tidak jernih. Ya mungkin lagi pusing, BBM naik, sembako naik, dan lain-lainnya, kemudian banyak aksi masyarakat demo dan lain-lainnya. Kita jernih kok, kita bilang adakah 1 tahun gunting pita, artinya kita mau menyampaikan bahwa memang banyak program-program yang sudah ya mulai prosesnya perencanaan, pembebasan lahan, readiness kriterianya selesai, Ya. kemudian konstruksinya dibangun, contohnya Tol Cipali ya, mulai tanggal 8 bulan 12 tahun 2011, itu 85% saat 2014. Kemudian di 2015 bulan 6 diresmikan Pak Jokowi, kami mau mengatakan bahwa pembangunan itu berkelanjutan dan berkeadilan. Jangan narasi kekuasaan ini selalu menyudutkan pemerintah sebelumnya. Kalau itu tidak diakui, kami bisa hadirkan juga kok fakta-fakta bagaimana selalu. Artinya pihak dari SBY itu merasa selalu disudutkan atau tidak diuntungkan dengan pernyataan-pernyataan pemerintah selama ini? Sangat jelas kok narasi-narasi itu bisa dibuktikan. Tidak mungkin kita ya Ketum AHY menyemangati kader dalam Rapimnas dengan menyampaikan data-data ya bahwa kita juga membangun. Iya. Ya kita paham gitu loh. Kita tidak pernah membangun narasi membandingkan.
Karena kami paham bahwa prinsip Pak Jokowi membangun kepemimpinannya itu berbeda. Memang Pak Iya. Jokowi jor-joran dia infrastruktur. Kalau zaman Pak SBY memang seimbang antara kesejahteraan dengan demokrasi yang baik. Ya, tenang negeri ini, pertumbuhan ekonominya 6-7%. Ya, jadi hal yang beda tidak perlu dibandingkan. Justru kami minta ini ya sudah Baik. disudahi perdebatan ini, gitu loh. Iya. Karena kalau perdebatan infrastruktur, memangnya infrastruktur saja, justru kami di dalam pidato ketum itu ingin agar di samping membangun fisiknya, membangun infrastrukturnya, jangan lupa kita menyiapkan sumber daya manusia yang baik untuk kemudian menyambut Iya. ya tentang bangsa ke depan. Jadi artinya tetap ini kritik begitu ya terhadap pemerintahan Jokowi. Bang Dan Irfan, silakan. ini Bang Ajat, Iya. kalau jernih melihat di ujung pidato ketum AHY, pidato kebangsaannya, beliau mengajak justru yang sama semangatnya agar bersama-sama ya memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ya. Mari bangkit bersatu, memperjuangkan kehidupan rakyat, mengajak masa depan yang lebih baik, Indonesia aman dan damai, adil sejahtera, maju mendunia, dan terakhir Mas AHY mengatakan Baik. Indonesia untuk semua. Itu kurang apa lagi gitu loh kalau Ya. semangat Bang Irfan, silakan gitu. ditanggapi. Ya, yang jelas, yang pasti ya, Pak SBY itu adalah Presiden Republik Indonesia. Itu harus menjadi catatan. Bukan Presiden Partai Demokrat, Mas Irwan. Iya. Kalau di rapat pimpinan nasional Partai Demokrat dia mengatakan seperti itu, artinya itu ada kepentingan pragmatis yang diambil oleh Partai Demokrat. Nah ini yang tidak baik. Sebentar nih saya luruskan dulu. Ini tidak baik. Bentar, saya bicara dulu Mas Irwan. Tadi Anda ngomong, saya tidak potong. Tolong hargai komunikasi kita dengan baik. Tolong hargai. Saya bicara dulu dong. Kalau mau Anda bicara, saya diam. Silakan Anda bicara. Saya diam. Silakan dilanjutkan. Bukan PSBY itu yang pidato seperti itu. Jadi itu arahan dari Ketum AHY terkait 1 tahun gunting pita. Jangan dibolak-balik dong. PSBY nggak pernah bilang begitu. Jadi yang menyampaikan terkait capaian infrastruktur pemerintahan PSBY dan mengatakan bahwa kita juga berbuat kemudian 1 tahun gunting pita itu Ketum AHY bukan PSBY. Saya luruskan. Ini baik. penting. Silakan, Bang Irfan. Sudah selesai. Kalau saya baca bicara. Tolong jangan dipotong ya. Biar enggak makna yang saya sampaikan itu tidak tersampaikan gitu. Jadi begini, itu kan forum internal Partai Demokrat, Mas Jan. Jelas ya, clear. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah di masa Pak SBY, dia sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden Partai Demokrat. Ya, kalau Mas AHY mengklaim, ya apa yang dilakukan Pak SBY itu dapat mewakili Partai Demokrat itu tidak baik. Nah, saya meragukan siapa yang memberikan atau siapa yang membuat naskah pidato itu, ada unsur apa, motivasi apa untuk memberikan kesan membanding-bandingkan apa yang sudah dilakukan di masa Pak SBY di masa hari ini Pak Jokowi. Kenapa misalnya tidak dibandingkan lagi di masa sebelumnya? Gitu. Jadi tidak harus dibanding-bandingkan apa yang sudah harus dilakukan di masa Pak SBY dan itu dilanjutkan di masa Pak Jokowi. Sama seperti apa yang sudah dilakukan di masa Pak SBY di tahun pertama, itu kan dilanjutkan oleh program Pak SBY pada presiden sebelumnya. Jadi siapa itu? Mega. Gitu. Nah, klaim-klaim misalnya 70%, 80%, 90%, ya, itu harus diberikan penjelasan. Dan juga harus disampaikan juga mana yang tidak jalan. Tidak jalan program infrastrukturnya. Ada juga yang 10%. Bahkan juga ada yang sampai ke ranah hukum, pidana, korupsi. Nah, kalau mau adil itu juga harus disampaikan. Jadi jangan memberikan pernyataan yang itu seolah-olah itu adalah hasil sebuah prestasi dari Partai Demokrat. Tidak bisa seperti itu forumnya. Jadi sampaikanlah forum kalau itu memang perjuangan Partai Demokrat pada forum internal. Tapi kalau itu programnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, itu adalah
program pemerintahan Republik Indonesia yang itu juga tujuannya adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, harus sampai ke data. Nah, data kami tadi saya minta untuk ditampilkan data yang sudah capaian pemerintahan Jokowi dan apa yang menjadi lanjutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berapa persentase yang dilakukan lanjutan program itu? Ya. Tidak banyak juga yang sesuai dengan yang disampaikan gitu. Baik. Ya kan? Nah, Artinya cara tidak mengikuti secara program terbuka di juga masa- gitu ya? Di masa Pak Jokowi, kelanjutan dari program yang Pak SBY gitu. Begitu maksudnya. Baik. Jadi ada dalam tanda petik ketidakjujuran juga ini memang, Bang Irwan. Ya, Bang Irfan ini nggak nonton videonya, makanya ngelantur kok dibilang Pak SBY yang ngomong begitu. Pak SBY di situ justru dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai. Tapi berbicara infrastruktur itu disampaikan Ketum AHY sebagai ketum pemimpin dari seluruh kader agar juga tahu capaian-capaian apa yang kemudian dilakukan saat kemudian Partai Demokrat ada dalam pemerintahan. Kemudian mengenai diksi ya, 1 tahun gunting pita itu memang logikanya begitu. Kok bisa ada capaian yang begitu baik juga Baik. dalam sektor infrastruktur, tapi kok narasi kekuasaan Ya. bisa ditemukan berita-berita Baik. narasi istana pun Baik. yang mengabaikan, ya bahkan kemudian membuat diksi-diksi lain bahwa seolah-olah kemudian pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya itu juga dinihilkan. Ini yang kemudian dicerdaskan, ya disampaikan kepada seluruh kader gitu loh. Baik. Cuma respon istana ini juga termasuk Bang Irfan tadi kok keliru ya, kita nggak ada Baik. banding-banding. Jadi ini Ya, kalau itu yang kalau kita bisa samakan persepsinya, nampaknya nggak bisa ini ya. Keduanya punya persepsi tersendiri. Baik. Loh, justru kalau mau dilihat utuh pidato kebangsaan Baik. Baik. Ketum AHY, justru sangat jelas kok kita bagaimana Iya. ingin bangsa Indonesia itu maju, ya adil sejahtera, mendunia. Iya. Indonesia untuk semua, nggak ada kok ngajak-ngajak ribut. Baik. Terakhir, Bang Irfan, silakan sebagai penutup. Ya, maksud saya adalah pernyataan Mas AHY itu kan dalam forum resmi internal Partai Demokrat. Benar nggak? Benar kan? Nah terus apa masalahnya bagi istana? Ya, justru itu dia jangan mengklaim bahwasannya pembangunan yang dilakukan di masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, yang itu dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Jokowi, ya dianggap menggunting pita itu adalah bagian dari program dari Partai Demokrat. Itu tidak adil. Loh, Tidak tepat ruangnya menyampaikan itu dalam saya forum pikir internal Partai keliru Demokrat. pikir ya dari Jadi Bang Irfan. harus bisa dilihat secara utuh. Apakah ini program pemerintahan berkesinambungan atau program satu partai? Nggak bisa juga kita mengklaim. Walaupun kita ketahui Mas Ahy itu adalah Iya. anak kandung dari Pak SBY, ya, mewarisi Partai Demokrat, iya. Tapi dia nggak bisa mengklaim bahwasanya program yang dilakukan di masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, terus dilanjutkan Baik. oleh pemerintahan Jokowi, diklaim sebagai sebuah perjuangan dari Partai Demokrat. Ya kan, Iya. dianggap Ini- misalnya tidak dihargai gitu. Nah, saya pikir saya rasa ya tidak pantas penulis naskah yang menyampaikan itu kepada Pak Mas AHY menyampaikan hal itu. Artinya itu kan memberikan peluang semacam apa namanya membanding-bandingkan antara Iya. pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan yang saat ini. Baik. Gitu. Jadi saya pikir capaian-capaian infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan dari satu presiden ke presiden lain itu memang harus seperti itu. Baik. Ya kan? Jadi Iya. saya pikir kita berilah kecerdasan kepada publik, kepada masyarakat tentang apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan buat membangun negara ini, buat mensejahterakan masyarakat ini gitu. Nanti kalau kami ungkap data-data secara jelas, nanti juga tidak baik. Seolah-olah misalnya kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintahan SBY itu ya sangat lemah. Ya, nah itu kan tidak Baik. baik juga. Jadi kita bukan Banget. dalam konteks akhirnya ya memberikan hal-hal yang negatif atau narasi yang negatif terhadap pemerintahan sebelumnya. Iya.
Baik ya, jadi artinya sepakat bahwa sebuah pembangunan adalah berkelanjutan, tapi tadi ya tentu dengan saling menghargai dan tentu semuanya juga dalam konteks pemerintahan yang berkelanjutan begitu ya. Ya, sepakat. Baik. Cuma satu yang diluruskan ini. Tapi menurut saya Rapimnas kami itu adalah hak ya. Iya, Demokrasi, baik. Partai Demokrat. Saya pikir Iya. Bang Irfan jangan mengajarkan seolah-olah mau mengatakan bahwa KSP tidak usah juga ngurusi Mas, saya Demokrat. keberatan kalau Anda menyebut itu KSP, Mas. Saya keberatan kalau itu harus ditarik. Tidak ada konteksnya ucapan Anda itu terhadap Loh, pembicaraan kita Anda hari sebagai ini. juru bicara KSP kok Anda ada konteksnya gimana? Itu jelas pernyataan Pak Ahy itu disampaikan dalam forum Partai Demokrat. Kalau ngatur-ngatur bagaimana ketum harus menyampaikan kepada kader, itu hak kami. Silakan saja dibantah 1 tahun bisa gunting pita, itu bisa nggak? Ada nggak rejim yang mampu melakukan 1 tahun gunting pita? Pasti ada kemudian proses perencanaan, ya rekonstruksi yang sudah berjalan sebelumnya. Itu aja kok dijawab, kok lari kemana-mana mengatur hak demokrasi partai. Ini kebiasaan loh ini. Nggak boleh, itu hak kami kok sebagai oposisi untuk check and balance. Kok malah kekuasaan rasa oposisi jatuhnya kalau kayak gini. Baik. Masyarakat juga harus cerdas melihat hal-hal seperti ini nih. Nggak zamannya lagi. Baik, nanti kita akan selesaikan di belakang kalau seperti ini begitu ya. Baik, terima kasih Bang Irwan, terima kasih Bang Irfan atas perspektifnya, dan tentu kita berharap memang tadi ya masyarakat juga bisa kritis, bisa memilah-milih informasi yang didapat sehingga tidak ikut panas seperti malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Irwan, terima kasih. Mas Irfan, sehat selalu untuk Anda semuanya. Warga semuanya. Baik, dan pemirsa, kami masih akan berlanjut, MNC News Prime akan berlanjut dengan wawancara eksklusif bersama rekan saya Rizka Indah dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.